该不会坟被人轰了吧？好像是封顶。你们听出是哪儿传来的声响吗？还是有人搭上来？谭师兄的鬼魂吧？有没有看到？鬼啊！别哭了，我回来了。他回来了。都死了1年多了。求见首席大长老。谭云吗？天大的好消息告诉小姐。真的，谭云真的没死啊！谭云没有死。这个谭云是何人？本首席要亲眼看看。为何时隔1年多，生命灯居然又点燃了？昨日谭云的生命灯还是熄灭。您快去看看谭云的坟吧。你居然真的活了！你可愿拜本首席为师？ Hello guys, welcome back to Kubi Movie. Dan akhirnya guys ya, hari Senin waktunya buat si Dewa Pakboy. Pasti pada penasaran kan sama kelanjutan Dewa Pakboy yang sungguh amat seru dramanya. Apalagi di part sebelumnya kita sudah melihat Sean Supei yang super sedih guys. Kasihan sekali dia. Saking stresnya dia nangis terus-menerus di hadapan sang guru guys, dan bingung apa yang harus dia lakukan. Tentu bingung. Dia sebagai ketua divisi PIL, tapi selama setahunan ini terus terjadi yang namanya pembantaian. Tidak hanya para murid jenius saja yang terbantai, bahkan Diaken dan para tetua pun ikut terbantai. Udah gitu pelakunya tak kunjung ditemukan pula. Padahal dia nggak tahu, orang yang berada di hadapannya itulah yang membantai mereka semua guys. Namun setelah itu datanglah tetua Te yang membawakan sumber api burung hitam ungu. Dengan melahap api ini, maka api Hong milik Tan Yun itu bakal mencapai tingkat 3 dewasa. Nah setelah itu, dipastikan proses pembuatan embrio pedang dengan batu meteorit ungu itu bakal semakin mudah, mantap. Sehingga dia pamit kepada Sean Supei selama 4 bulan dengan alasan mengasingkan diri. Tidak lupa dia memberikan ramalan guys kepada Supei, di mana divisi PIL mereka itu sebentar lagi akan mengalami yang namanya keberuntungan tidak terduga. Dan dia pun pergi. Tan Yun ternyata kembali ke makam miliknya guys. Dia pun muncul sebagai Tan Yun asli dan sudah sangat siap menunjukkan kepada dunia kalau dia masih hidup, mantap. Sehingga kita pun masuk ke intro. Setelah Tan Yun keluar dari makamnya, guncangan besar pun terjadi sampai-sampai membuat para murid tukang berpikir dari mana datangnya guncangan ini. Apa jangan-jangan ada orang kuat yang datang ya? Tapi setelah mengetahui itu berasal dari puncak bukit, mereka jadi takut guys. Takut makamnya Tan Yun itu dibom sama musuhnya karena kita tahu Tan Yun sendiri memiliki banyak sekali musuh semasa hidupnya. Sehingga tanpa basa-basi, mereka secepatnya pergi ke sana. Saat sampai, mereka mengira apa yang ada di hadapan mereka itu adalah hantunya Tan Yun guys. Sampai-sampai Tan Yun mengecek 2 kali dan bertanya kepada mereka, apa kalian melihat apa yang aku lihat? Waduh. 峰顶上的人影，兄弟们！ Di sini mereka mulai ketakutan melihat sosok hantu Tan Yun di hadapan mereka. Bahkan ada yang sampai sakit perut dan ingin pulang saking takutnya dia guys. Tapi anehnya kok hantu muncul di siang bolong ya. Nah loh. Tan Yun pun muncul di hadapannya dan terus menepuk pundak Tan Yun, membuat mereka semakin takut. Ini lucu banget asli. Tan Yun pun menyuruh mereka memperhatikan dengan seksama apakah dirinya masih hidup ataukah tidak. Saat menepuk pundaknya Tan Yun, dia juga merasakan adanya rasa sentuhan guys. Dari situlah Tan Yun percaya kalau senior Tan Yun mereka itu belum meninggoy. Alhamdulillah lah ya, ingin tertawa maka tertawalah dengan keras karena aku masih hidup, kata Tan Yun. Tan Yun awalnya menangis terharu karena senior kesayangannya ini masih hidup, sekarang pun menjadi tertawa keras guys. Selesai mengobrol dengan mereka, dia bergegas pergi menemui Sean Supei dan para tetua.
Di sini dia Shen dan tetua ke-6 sedang membicarakan Tan Yun yang sudah meninggoy 1 tahun lebih lama guys. Tapi kok tiba-tiba mendengar suaranya Tan Yun. 出现了幻觉。 Mereka cukup terkejut mengira mereka sedang mengalami yang namanya halusinasi karena terlalu banyak membicarakan soal Tan Yun sampai-sampai mendengar suaranya guys. Tapi setelah Tan Yun mengatakan untuk kedua kalinya, mereka berdua secepatnya keluar dan mengecek sehingga tuar. Dia Shen langsung berlari bergegas saat melihat Tan Yun guys. Sementara tetua ke-6 yang awalnya bengong, dia secepatnya mengabarkan berita kembalinya Tan Yun kepada Shen Suping. 对，我这就去。天大的好消息告诉小姐呀，实在太好了。 Di sini dia Shen sangat amat bersyukur guys. Murid kesayangannya ini ternyata masih hidup. Sampai-sampai dia Shen tidak bisa berhenti tersenyum lebar guys. Mantap. Sementara di sisi lain, Shen Suping dan ketua Tangnya sedang melalui proses penyembuhan. Di sini Suping kesal guys, karena ada orang yang mengetuk pintu mereka tanpa ada sopan santun, sehingga dia meminta maaf kepada ketua Tang. Wajar ya guys ya, karena ini tempatnya ketua Tang. Apalagi dia sedang melakukan penyembuhan berendam di kolam pula. Suping langsung berteriak, bukankah sudah kubilang siapapun tidak boleh mengganggu ketua Tang. Tapi setelah tetua ke-6 menjelaskan kalau ada berita baik, di mana Tan Yun itu masih hidup dan sedang bersama dia Shen. 现在谭云正和清风在。天大的好消息告诉小姐呀，实在太好了。 Tentu awalnya Suping nggak percaya guys, mukjizat macam apa coba ini? Tapi setelah tetua ke-6 meyakinkannya, Suping menjadi begitu senang. Tidak menyangka ramalan gurunya waktu itu datang begitu cepat. Ditambah ramalan gurunya sebelumnya menjadi kenyataan pula. Kita ingat guys, ramalan gurunya alias Tan Yun mengatakan kalau divisi pil Shen Suping itu bakal mendapatkan keberuntungan sebentar lagi. Dan inilah keberuntungannya. Ini pertama kalinya ketua Tang melihat Suping begitu bersemangat, membuat dia jadi penasaran siapakah Tan Yun ini. Suping pun menjelaskan Tan Yun merupakan murid tukang dari kebun obat Lingshan yang berhasil mendaki lantai puncak 108 pagoda ruang dan waktu kelas terbaik. Dengan catatan waktu itu dia masih berada di ranah jiwa janin tingkat 7. Suping bahkan meyakinkan dia menyaksikan semua kejadian itu dengan mata dan kepalanya sendiri guys. Membuat ketua Tang kaget bukan main sampai berdiri. Makin terkenal udah nih si Dewa Pak Boy nih guys. Tentu Suping sangat tidak sabar menemui Tan Yun. Apalagi lampu kehidupannya yang sempat padam setahun lalu karena diserang sampai meninggoy oleh orang misterius. Mendengar itu, ketua Tang semakin menjadi penasaran dengan murid yang menciptakan keajaiban divisi pil mereka. Sehingga dia pun ingin menemui Tan Yun nanti dan jangan biarkan dia pergi terlebih dahulu. Moga aja nggak ketahuan nih guys ya, kalau si Tan Yun lah orang menyembuhkan dia guys. Singkat cerita, Suping akhirnya bertemu dengan Tan Yun. Dia tanpa basa-basi mengatakan, kenapa orang yang sudah meninggoy setahun lebih itu bisa hidup kembali. Dan jelas saat itu lampu kehidupan milik Tan Yun sudah padam. Tan Yun menjelaskan setahun lalu dirinya sekarat terluka parah dan kabur ke Gunung Changling. Kemudian tiba-tiba Tan Yun mendapatkan mukjizat dari Tuhan, di mana dia tak hanya sembuh total guys, tapi juga dipromosikan ke ranah jiwa janin tingkat 9 setelah tidur selama lebih dari setahun. Wah, jago banget bohongnya ya. Terkait lampu kehidupannya, dia sama sekali tidak tahu menahu karena baru bangun hari ini. Membuat Suping kebingungan kok bisa terjadi seperti ini ya. Namun tiba-tiba datanglah dia ke Niu dari aula lampu jiwa guys.
Dia melaporkan kalau hari ini lampu kehidupan Tanyun itu tiba-tiba menyala terang. Padahal jelas kemarin sudah padam. Sehingga dia ingin agar Shen Shuping secepatnya pergi ke makam Tanyun untuk mengecek. Nah, sebenarnya guys, yang menyalakan lampu kehidupan Tanyun adalah dirinya sendiri. Dia waktu itu pergi ke aula lampu jiwa dan menyalakannya dengan tangannya guys. Makanya dia di sini cuma tersenyum lebar seakan menyembunyikan sesuatu. Tapi saat dia kenium melihat Tanyun ada di sampingnya, dia terkejut bukan main. Sehingga Shuping mengatakan nggak perlu mengecek lagi, karena Tanyun faktanya masih hidup. Merasa semua informasi sudah tersampaikan, maka dia keniu pun pergi dari sana. Shuping langsung bertanya, tepat setahun yang lalu siapakah yang menyerang Tanyun? Tanyun dengan sigap menjawab yang menyerang dirinya adalah tetua ketiga alias Peng Shuyan. Pantas saja waktu itu dia bersembunyi ke gerbang peri saat semua orang dikumpulkan di lapangan. Ternyata memang dialah pelakunya, ujar dia Shen dengan yakin. Tanyun bahkan berani bersumpah kalau dia salah menuduh, dirinya rela dihukum mati. Tapi masalahnya tetua ketiga sudah meninggoy sekitar 4 hari yang lalu. Jadi Shuping tidak bisa memberikan keadilan kepada Tanyun. Dan karena tetua ketiga sudah meninggoy, maka dia tak ingin membahasnya lebih lanjut lagi. Di sini Tanyun pura-pura kaget dan mengatakan kalau dia itu layak mendapatkannya. Padahal dia sendirilah yang membantai tetua ketiga kemarin guys. Kocak sekali nih akting Dewa Pakboy. Namun tiba-tiba hal tak terduga pun terjadi. Di mana Shuping mengatakan dia ingin menjadikan Tanyun sebagai muridnya guys. Waduh. Gimana ini guys? Tanyun itu kan gurunya Shuping, tapi Shuping ingin menjadikan gurunya sebagai muridnya? Pusing kan kalian? Gimana ini? Ada. Pasti pada penasaran kan dengan reaksi Tanyun selanjutnya? Sama, Mimin juga. So langsung saja kita masuk ke bagai spoiler untuk part 111, episode 132 Nitian Zejun. Jadi guys, kita tahu kan waktu itu orang yang sudah pernah mendaki ke puncak pagoda ruang dan waktu kelas terbaik itu sama sekali tidak diperbolehkan mendaki sampai ke puncak lagi selama beberapa tahun. Namun beruntungnya tiba-tiba ketua Tang yang bertemu dengan Tanyun, dia mengatakan guys, kalau dirinya sangat ingin melihat cara Tanyun mencapai lantai puncak pagoda sekarang juga. Nah loh. Tentu Tanyun sendiri memang ingin ke lantai puncak, mematuhi perintah itu. Sehingga tanpa basa-basi, mereka pun pergi ke sana. Saat sampai di sana, ketua Tang langsung berkata guys, hadiah apa yang Tanyun inginkan ketika dia berhasil mencapai puncak? Selama bisa dia kabulkan, maka akan dia kabulkan. Mendengar itu, tentu Tanyun langsung menjawab dirinya yang menginginkan sumber api. Wih, mantap. Eits, masih ada nih guys. Ini sangat mengejutkan sih. Ketua Tang mengumumkan kepada semua orang di sana, di mana mulai hari ini, dia akan Shan Qin Feng itu resmi menjadi tetua ketiga divisi pil gerbang dalam guys. Alhamdulillah ya guys, menggantikan tetua ketiga Peng Shuyan. Naik jabatan juga dia. Memang semua orang yang mendukung Tanyun awalannya itu bakal mengalami hal-hal buruk, tapi setelah itu mereka bakal diberikan berkah yang berlimpah guys pastinya. Jadi ibaratkan pantunnya seperti ini. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, barulah bersenang-senang kemudian. Mantap. Ini sudah dirasakan oleh dia Shen sendiri. Nantinya Shen Shuping juga bakal merasakannya guys. So kita lihat saja nanti untuk part 111 NTZZ, episode 132 Nitian Zejun. Ya bakal rilis lagi di hari Jumat malam ya guys. Ya paling telat-telat tengah malam lah. Tapi kalian pasti udah pada tidur. Tapi satu hal yang pasti, yaitu hanya di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobe Movie dan Kobe Official.
Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di sini Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.